Salam jumpa kakak-kakak dalam program persiapan guru sekolah minggu kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar Matius 9 ayat 1-8 diberi judul Orang Lumpuh Disembuhkan, Tuhan Melihat Iman, dengan Kak Pendeta Hendra yang akan menyampaikan bahan Alkitab. Sebelum kita persiapan bersama kakak-kakak, mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah kami anak-anak-Mu yang melakukan persiapan bahan ajar sebelum kami menyampaikan firman-Mu pada anak-anak sekolah minggu. Bimbing dan sertailah kami ya Bapa. Amin. Baiklah, silakan Kak Pendeta Hendra boleh menyampaikan bahan Alkitab. Salam kakak-kakak semua, kita akan bersama-sama membahas bagian firman Tuhan. Dan hari ini kita akan merenungkan Matius pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan 8. Kita mau belajar bersama-sama tentang kisah orang lumpuh disembuhkan. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan melihat iman. Yuk, kita buka ya Alkitabnya dari Matius 9 ayat 1 sampai dengan 8. Saya akan bacakan buat kita semua. Saya akan membacakan dari Alkitab terjemahan baru. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Demikian kakak-kakak kisah orang lumpuh disembuhkan. Kisah yang serupa juga kita bisa melihatnya dalam kisah-kisah paralel di Injil Markus maupun juga Injil Lukas. Hari ini kita mau belajar bersama ayat per ayat dan menemukan apa yang Tuhan rindukan untuk kita sampaikan kepada adik-adik. Di ayat yang pertama kita menemukan satu keterangan waktunya. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kakak-kakak, kalau kita melihat kisah di Matius pasal yang ke-8, kisah sebelum kisah kita ini adalah kisah Tuhan Yesus mengusir roh jahat. Ini kisah yang sangat dikenal dengan kisah pengusiran setan, lalu setannya dimasukkan ke dalam babi-babi, diusir lalu masuk ke dalam babi-babi, lalu babi-babi itu melompat ke jurang dan akhirnya banyak yang babi-babi itu mati dan beberapa orang mungkin lalu menjadi gelisah. Walaupun melihat kisah pengusiran roh jahat itu, tapi kisah itu ditutup dengan ayat 34, maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Bukannya mereka bersyukur, bersukacita karena ada Yesus di desa mereka atau di kota mereka, tapi mereka malah mengusirnya karena merasa Tuhan Yesus menghasilkan problem-problem tertentu, mungkin kerugian besar karena babi-babi itu mati. Bukan melihat betapa kasih Tuhan tuh besar sekali. Nah, ini yang seringkali terjadi pada pelayanan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus memperkenalkan diri dengan banyak mukjizat, tapi mereka tidak langsung percaya. Maka Tuhan Yesus dalam kisah kita ini menyeberang ke dalam dengan perahu lalu menyeberang ke kota lain dan ia kembali ke kotanya sendiri. Jadi bagian di mana keterangan ada kotanya sendiri menunjukkan Tuhan Yesus dikenal sekali di situ. Di Injil Markus ya diberikan keterangan tentang kotanya sendiri itu adalah Kapernaum. Ini adalah kota yang sebenarnya bukan kotanya kelahiran Tuhan Yesus, tapi ini menjadi tempat di mana Tuhan Yesus pulang ya ke rumah Petrus. Banyak sekali karya-karya mujizat di Kapernaum yang Tuhan Yesus lakukan, dan ini seperti kotanya sendiri. Jadi Tuhan Yesus sangat dikenal di sana. Dan sangat dikenal ini akan berdampak pada bagian selanjutnya ya. Jadi kita melihat ada karya mujizat yang Tuhan Yesus lakukan,
Di pasal sebelumnya kisah pengusiran setan tadi ternyata tidak mengubahkan iman percaya orang-orang banyak. Jadi mujizat belum tentu membuat seseorang percaya. Mujizat belum tentu orang-orang penuh dengan iman, eh, menggantungkan hidupnya pada Tuhan Yesus. Jadi iman itu sungguh-sungguh benar-benar adalah sesuatu yang nggak didasarkan hanya dengan mukjizat. Ada orang yang menjadi percaya karena mukjizat, tapi sungguh-sungguh memang beriman karena percaya kuasa Tuhan tuh nyata dalam diri Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus adalah Tuhan. Itu yang penting dalam bicara soal iman. Nah, kisah kita berlanjut dengan kisah di mana di kotanya sendiri itu, kota di mana Tuhan Yesus cukup dikenal, ada beberapa orang membawa seorang lumpuh, dan ia lalu membawanya ke hadapan Tuhan Yesus. Dalam kisah itu disebutkan ketika Yesus melihat iman mereka. Jadi karya Tuhan Yesus muncul dalam kisah ini setelah melihat iman mereka, iman para orang-orang yang membawa orang lumpuh itu, para orang-orang yang begitu punya hati terhadap orang lumpuh, tapi juga percaya bahwa si lumpuh ini bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus melihat iman mereka, disebutkan ya, iman mereka. Lalu ia berkata, percayalah hai anakku. Mungkin ia bicara kepada para pengusung dan juga orang lumpuh, percayalah hai anakku. Kata hai anakku menunjukkan relasi yang Tuhan Yesus bangun dengan orang-orang yang percaya ini adalah relasi yang sangat dekat antara Bapa dengan seorang anak, relasi yang penuh dengan kasih, relasi yang seperti seorang ibu kepada anaknya yang punya kasih yang rahimi, kasih yang memberi sungguh karena bukan karena sesuatu lain hal, tapi sungguh-sungguh karena mengasihi. Nah, ini yang menurut saya menjadi penting, bahwa Tuhan Yesus mengasihi bukan karena apa-apa, bukan karena mereka beriman ya, karena mungkin ada yang dilakukan oleh orang ini, tapi sungguh-sungguh karena kasihnya kepada orang-orang ini. Nah, dalam kisah kita ini kan mereka percaya, lalu ada peristiwa ini ya, tapi sebenarnya kasih Tuhan Yesus tuh nggak dipengaruhi oleh apapun dari manusia. Kasih Tuhan Yesus tuh sungguh-sungguh kasih yang bekerja dan memberikan tanpa harap kembali sekalipun ya. Dan itu yang sebenarnya juga Tuhan Yesus lakukan di banyak mujizat-mujizat. Maka kalau dalam peristiwa ini Yesus melihat iman mereka, maka sungguh-sungguh iman ini sungguh-sungguh spektakuler ya. Iman yang benar-benar Tuhan Yesus lihat. Kata melihat dalam teks kita ini memakai kata oida, melihat dengan teliti, dengan pasti dan mendapatkan pengertian. Jadi bukan hanya sekilas lalu, oh ini beriman atau enggak ya, tapi ini sungguh-sungguh diteliti Tuhan Yesus. Dan benar nih orang ini beriman sungguh. Dan kenapa? Kalau dalam kisah Lukas dan kisah Markus, bahwa memang benar orang ini nggak berhenti ya. Ketika mendapatkan rintangan karena orang banyak berkerumun di tempat Tuhan Yesus mengajar, dia membawa orang lumpuh ini ke atas atap rumah dan membongkar atap rumahnya dan menurunkan. Jadi benar-benar beriman ya orang ini. Nah, Tuhan Yesus selalu mengatakan dosamu sudah diampuni. Perkataan Tuhan Yesus ini ternyata menghasilkan sebuah reaksi yang sedikit negatif dari para ahli Taurat yang ada di sana. Karena bagi pemahaman orang-orang Yahudi, lumpuh atau buta atau sakit-sakit menahun itu adalah sakit karena dosa. Maka perlu untuk penghapusan dosa, dan dia harus membawa sejumlah persembahan kepada para imam. Dan kalau ada orang yang mengatakan dosamu sudah diampuni, itu otoritasnya ada pada Allah ya. Maka kalau Tuhan Yesus dosamu sudah diampuni, wah mereka kaget. Siapa kamu ya? Dia menghujat Allah, mengampuni dosa dan lain-lainnya. Nah, momen ini Tuhan Yesus tangkap ya. Maka di ayat 4 disebutkan, Yesus mengetahui pikiran mereka. Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Tuhan Yesus tahu jauh ke dalam hati. Ini walaupun pikiran ahli-ahli Taurat ini ada dalam hati, tapi Tuhan Yesus tahu kok apa yang pikiran jahat mereka ini ya. Nah, Tuhan Yesus selalu menggunakan kesempatan ini untuk menyatakan siapa dirinya. Jadi ini sangat berhubungan dengan iman yang para orang yang membawa orang-orang lumpuh dan orang lumpuh ini ya. Di ayat kelima nih, dosamu sudah diampuni. Itu perkataannya Tuhan Yesus kan. Maka lalu ahli Taurat ribut-ribut ya, dia menghujat Allah. Lalu Tuhan Yesus menawarkan ya,
bukan menawarkan, Tuhan Yesus selalu mengajak berpikir orang-orang itu, terutama ahli Taurat, lebih mudah mana? Dosamu sudah diampuni, atau bangunlah dan berjalanlah. Kalau dipikir-pikir secara nalar ya, ini otoritasnya Tuhan ya, nggak ada yang susah buat Tuhan ya. Tuhan bisa saja langsung mengatakan dosamu sudah diampuni, itu mudah. Juga sama mudahnya, bangunlah dan berjalanlah. Tapi bagi manusia, waduh, kayaknya susah nih kalau bangunlah dan berjalanlah, karena sih orang ini lumpuh ya. Tapi Tuhan Yesus selalu pada ayat 6 disebutkan ya, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Pengampunan dosa itu ia nyatakan dan ia tunjukkan wujudnya, yaitu dengan pemulihan terjadi pada si lumpuh ini. Makanya ia bukan hanya mengatakan dosamu sudah diampuni, tapi bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumah. Tuhan Yesus mau mengatakan, akulah Tuhan. Aku tidak menghujat Allah, justru akulah Allah, karena aku berkuasa mengampuni dosa, dan berkuasa menunjukkan wujudnya dengan pulihnya orang lumpuh ini. Kakak-kakak, kisah kita ditutup dengan orang ini sungguh-sungguh sembuh. Dia bangun lalu pulang. Dan ini yang membuat banyak orang kagum, lalu memuliakan Allah. Nah, kakak-kakak, dalam kisah singkat versi Matius ini, Matius mau sungguh-sungguh berfokus pada 3 hal ini ya. Yang pertama, bahwa Tuhan itu telah menyatakan banyak mujizat. Ternyata banyak mujizat itu tidak membuat orang lalu percaya. Sebenarnya Tuhan sendiri sungguh rindu melihat iman orang percaya. Di mana orang percaya tidak ditentukan dengan berbagai hal yang dilakukan oleh orang itu dan Tuhan lalu menunjukkan kasih-Nya. Tapi sungguh-sungguh Tuhan tuh mengasihi setiap orang. Dan harusnya itu yang membuat kita yakin dan percaya Tuhan adalah sungguh-sungguh Allah sendiri. Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Dia datang ke dalam dunia, menyatakan mujizat-mujizat pemulihan-Nya, dan dialah Tuhan. Adik-adik mau kita perkenalkan tentang Tuhan yang melihat iman. Karena Tuhan tuh sudah melakukan banyak hal baik, mujizat-mujizat dalam hidup kita. Tuhan nggak melakukan itu karena kita beriman, tapi sungguh karena Tuhan tuh mengasihi. Dan karena Tuhan mengasihi, apapun yang terjadi dalam hidup kita, sembuh atau tidak sembuh, ada karya ajaib Tuhan di dalamnya. Dan itu yang menunjukkan kita harus tetap beriman kepada Tuhan yang telah menunjukkan kasih yang rahimi, apapun keadaan kita. Dalam kisah kita ini, ada mujizat yang terjadi, orang lumpuh disembuhkan. Dalam hidup kita juga kita percaya ada banyak mujizat Tuhan yang terus terjadi setiap hari ya. Baik yang kita sadari atau tidak, yang kita lihat langsung atau tidak. Dan itu yang harusnya membuat kita beriman kepada Tuhan. Demikian kakak-kakak, kita mau perkenalkan adik-adik tentang kisah ini dan membawa adik-adik percaya dan beriman kepada Yesus yang berkuasa. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab. Kita mau mendengarkan Kak Abraham nih akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas Batita dan Balita. Namun sebelumnya, kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV.
Kakak-kakak, kita berjumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar orang lumpuh disembuhkan, Tuhan melihat iman dari Matius 9 ayat 1 sampai 8. Kita mau mendengarkan Kak Abraham yang mau menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas Batita dan Balita. Mari silakan Kak Abraham. Shalom kakak-kakak semua. Kembali lagi bersama saya Abraham Monangan. Dan kali ini kita akan membahas tentang persiapan sekolah minggu untuk kelas Batita dan Balita. Temanya apa sih kakak-kakak untuk tema kita kali ini? Itu adalah orang lumpuh disembuhkan, Tuhan melihat. Dengan bacaan dari Injil Matius pasal 9 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Dan seperti biasa, mari kita buka dengan melihat apa sih tujuan pembelajarannya. Ada 2 tujuan pembelajaran kakak-kakak. Yang pertama itu adalah anak mengetahui kisah orang lumpuh disembuhkan dan teman-temannya. Yang kedua, anak mampu berkata, Tuhan berkuasa. Nah, jadi dari 2 tujuan pembelajaran ini lahirlah 2 case stories seperti biasa. Kalau kakak-kakak lihat video-video tentang kita membahas tentang persiapan sekolah minggu, selalu akan ada key stories. Key stories itu fungsinya supaya kita tahu apa sih yang perlu ditekankan atau yang menjadi kunci pada cerita sekolah minggu kali ini. Nah, dari 2 tujuan pembelajaran, ada 2 key stories kakak-kakak yang hadir pada kisah kali ini. Yang pertama adalah ceritakan. Jadi kakak-kakak, ceritakan saja kisah dari teks Injil kali ini dengan terperinci. Berangkat dari bahan yang sudah ada di buku Suluh Anak, ceritakan kisah kepada adik-adik kita di sekolah minggu untuk memperkenalkan siapa saja sih tokohnya, bagaimana sih kisahnya, apa yang terjadi, atau kakak bisa melihat lebih jauh lagi sebelumnya, apa yang terjadi sebelum kisah ini ada. Lalu bagaimana endingnya atau bagaimana akhir dari kisahnya. Lalu untuk key stories yang kedua adalah iman, iman, dan iman. Kakak-kakak, tentu kita sebagai orang dewasa itu kita tidak meyakini bahwa hanya karena iman kita selamat. Bahkan ketika iman kita goyah atau tidak beriman sekalipun, Allah tetap mengasihi kita dan merangkul kita untuk kita berbalik kepada Allah. Namun iman menjadi satu key stories yang penting untuk adik-adik sekolah minggu kita ketahui. Bahwa iman adalah respons dari apa yang terlihat dan tidak terlihat, dari yang terdengar maupun belum didengar, dari yang terasa maupun belum dirasakan tentang Allah yang Maha Kuasa dalam diri Yesus Kristus. Jadi kakak-kakak, kita tekankanlah soal iman kepada adik-adik sekolah minggu selama cerita. Iman itu misalnya tentang percaya. Iman menghasilkan perbuatan kita, menghasilkan sebuah tindakan. Iman adalah ketika kita percaya kalau Tuhan Yesus menjaga kita, ketika kita tidur sendiri misalnya. Iman adalah ketika kita percaya bahwa orang tua adalah bagian dari tangan kasih Allah yang merawat, menjaga, dan mendidik kita di dalam keluarga. Iman adalah ketika kita percaya bahwa ketika kita sendiri di rumah, Allah menjaga dan melindungi kita dari segala yang buruk. Dan iman ini atau percaya ini yang menghasilkan sebuah tindakan. Tindakan yang konkretnya ya dari apa yang tadi kita bahas sebelumnya. Untuk tidak takut ketika sendiri di rumah misalnya. Untuk sayang, untuk nurut, untuk menghormati orang tua misalnya. Dan untuk berani tidur sendiri misalnya. Seperti dalam kisah Alkitab, iman percaya kepada Tuhan Yesus itu mengantarkan teman-teman dan orang lumpuh untuk mengambil tindakan. Ya tindakannya untuk datang kepada Tuhan Yesus. Kurang lebih seperti itu. Jadi key stories yang kedua ini penting untuk kakak tekankan bahwa iman bentuknya pasti berujung pada tindakan kita. Dan begitu pula sebaliknya, tindakan mencerminkan bagaimana iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah,
Selanjutnya yang terakhir, kita akan membahas tentang aktivitas kakak-kakak. Apa sih aktivitasnya? Untuk aktivitas kali ini, saya ada sebuah usul untuk membuat kolase origami. Jadi kakak-kakak, alat dan bahannya cukup sederhana, yaitu ada kertas origami, lalu ada kertas print yang bisa kakak print berupa gambar-gambar. Kalau misalkan untuk cerita kali ini, kakak bisa searching gambar tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang lumpuh ini, atau mungkin bisa gambar salib, atau mungkin bisa gambar tulisan iman yang nanti bisa diwarnai dengan kolase origami tersebut. Lalu yang terakhir ada lem, kertas atau double tape. Bagaimana cara membuat aktivitasnya kakak-kakak? Yang pertama, kakak-kakak boleh membagikan kertas print yang sudah ada gambarnya kepada adik-adik sekolah minggu. Lalu setelah kertas print itu dibagikan, kakak silakan membagikan beberapa kertas origami dengan beragam warna. Jadi misalnya satu adik-adik sekolah minggu bisa mendapatkan 2 atau sampai 4 atau 5 kertas dengan warna yang berbeda-beda, supaya adik-adik bisa memiliki pilihan warna yang banyak ketika mengisinya ke dalam gambar. Lalu ajak adik-adik sekolah minggu untuk mewarnai kertas print dengan cara merobek kertas origami kecil-kecil. Di sini supaya adik-adik sekolah minggu aktif secara motorik untuk menyobek-nyobek, untuk melihat mana warna yang mereka suka, untuk menyocokkan mana warna yang mereka mau ditempelkan kepada gambar yang sudah ada printnya. Lalu selanjutnya kakak-kakak mengajak adik-adik sekolah minggu untuk menempel robekan kertas origami dengan lem kertas. Atau pilihannya kakak-kakak dari awal itu menempelkan double tape ke gambar. Jadi misalnya ketika sesi cerita dan kakak-kakak misalkan berdua atau bertiga begitu, bisa ditempelkan double tape ketika sesi cerita. Jadi ada kakak yang cerita, kakak yang lain silahkan menempelkan double tape ke gambar. Jadi supaya adik-adik tinggal menempelkan kertas-kertas origami yang sudah disobek-sobek saja. Kemungkinan contohnya sebagai berikut kakak yang ada ditampilkan di dalam PowerPoint. Nah, setelah itu apa sih pesan sekolah minggu hari ini? Dari cerita, dari aktivitas, atau mungkin kakak-kakak ada games-games kecil yang mau kakak-kakak jalankan di sekolah minggu. Nah, pesan sekolah minggu hari ini adalah adik-adik sekolah minggu itu mengingat kalau cerita orang lumpuh dan Tuhan Yesus adalah tentang percaya dan keberanian, adalah tentang iman dan tindakan. Jadi mereka tahu ketika mereka takut misalnya, dan mereka percaya bahwa oh iya ada Tuhan, berarti tindakan yang mereka lakukan, mereka tidak perlu takut. Karena mereka mengingat bahwa oh kisah orang lumpuh yang waktu itu bla 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 misalnya. Jadi pesan sekolah minggu hari ini supaya adik-adik betul-betul mengingat, oh iya, kisah orang lumpuh itu menceritakan tentang percaya, lalu tindakan, keberanian, begitu. Lalu pesan yang kedua, adik-adik sekolah minggu secara tidak langsung belajar bahwa kita harus bertindak ketika kita percaya. Kalau misalnya di antara kita beriman tetapi tindakannya tidak mencerminkan iman kita, berarti menjadi pertanyaan adalah apakah betul-betul iman yang sudah kita imani itu adalah iman yang kuat, iman yang kokoh, iman yang senantiasa menengadah kepada Allah. Nah, jadi pada pesan sekolah minggu kali ini kita mau mengajak adik-adik bahwa ketika kita percaya, kita bertindak. Ketika kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik, kita bertindak. Apa sih yang mencerminkan kebaikan Tuhan Yesus? Kalau misalnya kita percaya Tuhan Yesus menjaga kita, apa sih tindakan yang membuat kita mengabarkan kalau iya Tuhan memang menjaga kita? Kalau misalkan Tuhan Yesus sayang sama kita, apa sih tindakan yang mengabarkan bahwa kita betul-betul percaya kalau Tuhan Yesus menyayangi kita? Jadi pada sekolah minggu kali ini ada 2 pesan. Yang pertama, saya ulangi lagi, adik-adik sekolah minggu mengingat cerita orang lumpuh dan Tuhan Yesus adalah tentang iman dan tindakan, tentang percaya dan keberanian. Lalu yang kedua, adik-adik sekolah minggu secara tidak langsung belajar bahwa kita harus bertindak ketika kita percaya, ketika kita beriman.
Oke, jadi segitu kakak-kakak untuk persiapan sekolah minggu kelas Batita Balita kali ini. Selamat menyiapkan untuk setiap bahan dan cerita yang ada. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semuanya. Terima kasih Kak Abraham yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagian anak di kelas Batita Balita. Kita mau menuju Kak David nih, yang mau menyampaikan metode pengajaran bagian anak di kelas kecil. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar orang lumpuh disembuhkan Tuhan melihat iman dari Matius 9 ayat 1-8. Kita mau mendengarkan Kak David yang menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas kecil. Mari silakan Kak David. Halo kakak-kakak sekalian, salam berjumpa kembali bersama saya. Senang menjumpai kakak-kakak, semoga semuanya dalam keadaan baik. Nah, saya akan membagikan berkaitan dengan tema Tuhan menyembuhkan ya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Yang diambil dari kisah Petrus menyembuhkan orang lumpuh ya, kisah 3 ayat 1-10. Ya, dengan tujuan yaitu anak tahu bahwa Tuhan yang memberi kesembuhan ya. Anak mendoakan keluarga dan teman yang sedang sakit seperti itu ya. Poin yang perlu diperhatikan yang pertama kalau dari saya bahwa Petrus bukan yang menyembuhkan, tetapi Allah lah yang menyembuhkan, yang berkenan menyembuhkan orang lumpuh itu melalui Petrus ya. Ada tujuan dalam setiap mukjizat kesembuhan itu, yaitu Injil bisa diberitakan gitu ya, karena melalui kesembuhan orang itu gitu kan, Petrus memiliki kesempatan untuk menyatakan Injil Yesus Kristus gitu. Orang buta itu pertama hanya minta belas kasihan ya, tapi dengan diberi diberi sedekah gitu ya, sehingga kenapa dia menyapa si Petrus, tapi dia mendapatkan jauh daripada itu, bukan hanya sekedar sedekah gitu ya, tetapi kesembuhan gitu ya, ungkapan syukur yang luar biasa dari orang yang tidak mengharapkan yang muluk gitu kan ya, sesuatu yang mungkin dia nggak mungkin gitu ya, tapi itu menjadi mungkin karena nama Yesus Kristus begitu, seperti itu. Mengalami mujizat dari Tuhan sehingga dia sampai mengikut Petrus masuk memuji Allah, memuji-muji Allah. Tuhan dapat memakai siapa saja dan apa saja untuk menyembuhkan gitu ya, yang melalui dokter, obat-obatan, perhatian dari orang-orang terkasih, atau ada hal-hal yang lain yang bisa menolong ataupun dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan seseorang seperti itu. Nah, usulan untuk alur kelas kecil, yang pertama anak tahu bahwa Tuhanlah yang memberi kesembuhan, yaitu di awal ditanya gitu ya, siapa yang pernah sakit, bagaimana rasanya gitu kan, yang nggak enak, nggak nyaman gitu ya, terus apa yang dilakukan gitu, dan seterusnya begitu ya, minum obat, terus berdoa gitu kan ya, seperti itu. Ada seseorang yang lumpuh di gerbang bait Allah, dia katanya lumpuh dari sejak dia lahir begitu kan ya, sehingga dia harus dibantu oleh orang-orang di sekitarnya untuk sampai ke gerbang bait Allah, karena kalau gerbang bait Allah itu banyak orang lalu lalang, sehingga dia bisa meminta sedekah kepada orang-orang itu. Dan pada hari itu Petrus dan Yohanes yang sedang ke bait Allah melihat orang lumpuh itu, dan kemudian Petrus mengatakan bahwa emas perak tidak ada padaku,
Tapi kan disuruh lihat dia kan gitu ya, Mas Ber, ada padaku, tetapi apa yang aku punya aku berikan dalam nama Yesus Kristus gitu ya. Oh, bangunlah gitu ya, berjalanlah seperti itu. Dan sembuh orang itu ya, karena nama Kristus begitu ya. Nah, Tuhan dapat menyembuhkan melalui orang-orangan dan obat-obatan yang tadi itu, seperti itu. Nah, kreasinya yang saya boleh atau mau bagikan dengan kakak-kakak yaitu dengan gambar, main peran, dan aktivitasnya mewarnai, membuat komik, maze, dan mencari kata gitu ya. Nah, yang dengan gambar ini saya sudah sertakan, nanti ada satu folder gitu kan ya, itu juga sudah saya downloadin gitu ya. Kakak-kakak tinggal mendownload kembali begitu ya, ini ya. Nah, ini gambarnya lebih lucu gitu ya dibandingkan nanti yang kelas besar begitu. Terus kalau main peran gitu ya, kita bisa tentukan gitu ya, siapa yang menjadi si lumpuh, siapa yang jadi Petrus, siapa yang jadi Yohanes begitu ya, seperti gambar itu kan ya. Nah, terus kemudian ajak anak-anak menuju ke Bait Allah, bisa aja kita keliling-keliling dulu begitu kan ya. Terus di pinggir pintu keluar gitu kan ya, nanti ada kakaknya yang lagi berbaring di situ sambil minta-minta begitu ya. Dan anak-anak nanti ada salah satu anak yang jadi Petrus atau kakaknya juga yang jadi Petrus begitu ya. Saat mereka akan melihat Bait Allah, tiba-tiba si lumpuh meminta-minta dan terjadi percakapan. Nah, nanti di percakapan itulah kita bercerita juga. Kemudian si lumpuh sembuh dan bersukacita memuji-muji Allah begitu ya, kakak-kakak. Itu main peran. Jadi anak-anak dilibatkan juga seperti itu. Nah, terus yang untuk aktivitasnya mewarnai atau membuat komik ini, jadi mereka akan mewarnai yang ini. Ini juga saya sudah sertakan juga, gitu ya. Jadi nanti mewarnai, mereka suruh menyusun sesuai urutan ceritanya, begitu ya. Dan kemudian bisa menceritakan kembali ke depan teman-temannya. Nanti yang bisa kasih stiker atau kasih apa, begitu ya. Terus setelah itu aktivitas berikutnya adalah miss dan mencari kata. Ini ya, miss, kalau miss yang di bawah ini gitu kan ya. Ini mencari kata ada dua, yang bahasa Indonesia, yang ini saya sudah buatin. Terus yang ini bahasa Inggris gitu kan ya. Ada juga di soft copy-nya ada di folder itu. Jadi tinggal ngeprint. Nah, kalau kakak-kakak mau bikin sendiri bisa ini ya. Ini saya sudah sertakan link word search-nya. Jadi kakak-kakak tinggal isi kata-katanya mau apa gitu ya, nanti mereka akan bisa membuatkan seperti di bawah ini kakak-kakak gitu ya. Sudah ada judulnya, terus kemudian ada ini lumpuh, Petrus, Yohanes gitu ya. Nanti tinggal anak-anak cari di sini seperti itu begitu. Ada yang lebih sederhana juga bisa, tinggal cari aja di Google seperti itu. Itu yang untuk kelas kecil ya. Semoga ini, oh ya, sebelum itu saya juga ini, ayat hafalan ya, kelas setengah atau kelas kecil. Mazmur 30 ayat 3, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak, minta tolong, dan engkau telah menyembuhkanku. Udah itu, gitu kan ya. Semoga bisa menghafal gitu ya. Terus pujiannya saya baru dapat ini ya, KC 71, ayat kedua ya, yang ada orang buta. Nah itu saya sudah cantumkan linknya juga. Kalau bait 2 itu ada orang lumpuh begitu, seperti itu. Meskipun itu ceritanya pada waktu Yesus yang menyembuhkan ya, seperti itu. Kalau kakak-kakak punya lagu-lagu yang pas juga boleh di kolom komen gitu ya, dituliskan aja sehingga kita bisa berbagi dengan teman-teman yang lain seperti itu. Itu aja untuk kelas tengah atau kelas kecil. Terima kasih Kak Santi atau Pak Hendra. Ya, saya kembalikan ke Kak Santi atau Pak Hendra. Terima kasih Kak David yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas kecil. Kita mau mendengarkan lagi nih untuk di kelas besar. Siapa ya narasumbernya? Ya, Kak David kembali. Kak David mau menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas besar. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat. Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV.
Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Program ini kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dengan judul Orang Lumpuh Disembuhkan, Tuhan Melihat Iman, dari Matius 9 ayat 1-8. Kita mau mendengarkan Kak David mau menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas besar. Mari silakan Kak David. Halo, berjumpa kembali dengan saya, David. Ya, kakak-kakak, terima kasih Kak Santi, Pak Hendra. Kita akan ke kelas besar ya. Nah, saya izin share screen. Nah, ini ya, sama gitu ya, Tuhan menyembuhkan temanya. Petrus menyembuhkan orang lumpuh, kisah 3 ayat 1-10 gitu ya. Tujuannya pun juga sama gitu kan ya. Tuhan memberi kesembuhan, anak mendoakan keluarga, teman yang sedang sakit, seperti itu. Nah, poin yang perlu diperhatikan juga sama ya kakak-kakak gitu kan. Alurnya juga sama gitu ya, tinggal lebih didetail gitu kan, seperti itu. Nah, kreasinya dengan gambar, sama satunya dengan layar action. Terus aktivitasnya nanti Band Aid Prayer sama kartu ini Get Well Soon. Nah, nanti kita akan ini ya. Nah, gambarnya ini lebih apa ya, lebih untuk anak dewasa gitu kan ya. Yang tadi kan lebih anak-anak begitu kan. Ini lebih untuk anak-anak kelas besar gitu ya. Boleh juga sih kalau mau pakai yang lucu itu tadi di kelas tengah juga boleh begitu ya, yang gambar kelas tengah itu. Terus layar action itu sebenarnya eh, apa ya, gambar gitu ya, tapi di 3 dimensikan dengan diri kita gitu. Makanya itu saya bagi jadi 7 gambar, 7 set gitu kan ya, 7 setting gitu kan ya. Yang pertama nanti kakak-kakak harus ini ngomong dulu janjian, karena adik-adik sekalian gitu ya. Nanti kalau kakak bilang layar, kamu boleh buka mata, tapi layar tutup mata gitu ya, maaf ya. Jadi kita membuat layarnya itu dari kelopak mata mereka, layar tutup mata, action buka mata gitu ya. Setiap kali layar nanti settingnya kita ganti gitu kan ya, sehingga pada waktu mereka action buka mata, mereka mendapatkan tampilan gambar yang berbeda gitu kan, seperti itu. Tapi gambarnya 3 dimensi karena yang main di situ kakak-kakaknya atau teman-temannya, seperti itu. Misalnya gambar pertama, ada seorang lumpuh yang duduk dekat pintu masuk bait Allah sambil wajahnya itu ini memelas gitu. Tapi freeze, kakak-kakak freeze gitu kan ya. Dan yang menarik itu kalau wajahnya kakaknya itu benar-benar memelas gitu, itu akan membuat anak-anak jadi tertarik seperti itu. Dan ceritalah gitu ya, bahwa ada seorang lumpuh sejak lahir gitu ya, sering berada di bait Allah, di pintu masuk bait Allah untuk meminta sedekah gitu ya, seperti itu. Dan seterusnya. Nah, kalau sudah mau ganti settingnya langsung atau gambarnya gitu ya, bilang layar sehingga mereka tutup mata. Nah, waktu tutup mata, masuklah Petrus dan Yohanes gitu ya, mendekati si orang itu, orang lumpuh itu gitu ya. Nanti sambil sambil ngeliat gitu ya, ngeliat gitu kan ya, tapi freeze nah, gitu. Terus kemudian action. Nah, nanti mereka akan melihat wajah kakak-kakaknya yang jadi Petrus atau Yohanes, atau wajah temennya yang menjadi Petrus dan Yohanes. Terus cerita lagi gitu kan ya. Terus layar gitu kan. Gambar ketiga, apa itu? Biasanya mereka itu akan merasa ingin tahu begitu kan, seperti itu. Nah, orang lumpuh itu ini minta seakan-akan ngomong sama Petrus gitu. Gitu kan, seperti itu. Gitu ya. Jadi ambil beberapa freeze gitu gitu ya, jangan diem aja cuma gini doang, kurang ekspresif, kakaknya harus ekspresif sehingga itu akan menarik begitu kan, seperti itu. Terus gambar 4, seakan-akan Petrus melihatkan gambar emas dan gambar perak gitu ya. Terus kemudian Yohanesnya bawa salib misalnya gitu, itu juga bisa seperti itu. Tapi freeze semuanya, tetap freeze gitu ya. Terus yang naratornya akan bercerita begitu. Terus itu layar lagi, ganti lagi, orang lumpuhnya bisa berdiri, wah bersuka cita gitu kan. Nah itu diceritain juga. Terus setelah itu
naratornya bilang layar, tutup mata lagi, terus kemudian orang lumpuh memuji Tuhan gitu kan ya. Itu action dulu ya, action, terus kemudian gerakannya berbeda. Terus kemudian ada orang-orang ajak orang anak-anak di situ tuh bagaimana wajah tercengang, semuanya freeze, terus ceklik, gitu kan ya, seakan-akan mereka jadi gambar seperti itu gitu. Jadi membuat menjadi interaktif seperti itu gitu ya, layar action itu Kak ya. Itu semoga menginspirasi kakak-kakak. Terus setelah itu aktivitas Band Aid Prayer. Ini saya juga dulu pernah saya share juga gitu kan ya. Tapi kita tinggal bisa mengubah ini ya, tulisan Band Aid satu kata yang mewakili orang yang sedang sakit atau yang di rumah yang sedang sakit gitu ya. Misalnya ayah ataupun ada keluarga yang lain gitu ya, sakit, cukup tulis gitu ya di itu ya Band Aid-nya. Jadi siapin setiap orang dapat satu Band Aid gitu ya, Hansaplast apa Tensoplas gitu kan ya. Terus ditulis di situ ayah gitu kan ya. Nanti terus atau misalnya kita yang sakit pusing gitu kan. Gitu. Atau omnya sakit saya gitu kan seperti itu. Terus kemudian kumpulkan di satu wadah gitu kan ya. Jadi dibagi kelompok-kelompok kecil aja gitu kan. Nah, kemudian dikopiok gitu kan ya. Nanti anak-anak bisa ambil, tapi tidak boleh ngambil punyanya dia sendiri gitu ya. Ambil punya teman yang lain seperti itu. Terus kemudian misalnya tadi ayah, siapa yang nulis ayah nih? Misalnya si A gitu kan ya. Oh ya ayahku lagi ini nih sakit demam gitu. Oh ya jadi dia yang dapat Band Aid ayah itu yang akan mendoakan teman A itu ayahnya teman A itu seperti itu. Terus kemudian ambil lagi gitu kan ya. Ada yang lainnya misalnya dapat yang tadi itu yang A itu dapat yang misalnya pusing gitu ya. Oh siapa yang pusing ini? Oh si C ya. Kenapa kok pusing? Iya ini ulangan terus gitu kan ya. Oh ya nanti didoakan. Jadi si A mendoakan si C gitu dan seterusnya kakak-kakak sekalian ya. Nah, setelah itu, setelah mereka sharing gitu ya, pusing kenapa, ayahnya sakit apa gitu ya, supaya lebih jelas. Kemudian sama-sama mendoakan gitu kan ya. Habis didoakan, kakak-kakak sekalian ini menjadi penting. Yang Band Aid tadi itu gitu ya, mereka bisa simpen di Alkitab mereka atau mereka bisa tempel gitu kan ya, tempel di tangan, di lengan, atau mau di jidat gitu ya, terserah gitu kan ya. Tapi setiap kali mereka meraba, melihat gitu kan ya, Band Aid itu ingatlah gitu ya bahwa ada teman ataupun keluarga temanmu gitu yang perlu didukung dalam doa gitu ya untuk kesembuhan mereka atau pemulihan kesehatan mereka seperti itu gitu kan itu Band Aid kan memulihkan gitu kan ya, menyembuhkan seperti itu sehingga mereka boleh percaya bahwa Tuhan yang akan berkenan dan menyembuhkan lewat apapun itu gitu ya, lewat obat-obatan, istirahat ataupun yang lain-lain seperti itu ya, itu Band Aid Prayer. Terus kemudian kartu GWS ini ya, ini misalnya get well soon gitu kan ya, our love and pray be with you, keep the faith in God. Nah, ini dari kakak siapa? Istirahatnya yang cukup, cepat sembuh gitu ya. Doa kami doa kami terus menyertaimu gitu kan ya. Terus bukan hanya sakit gitu ya, mungkin dalam pergumulan juga bisa gitu kan ya. Ini feeling under the weather gitu kan, wishing you be strong, keep in faith, God will beat you gitu kan ya. Our love and pray gitu kan. Ini bisa ditulis nama anak-anaknya gitu kan ya. Nah, jadi kita siapin karton gitu kan ya. Nanti anak-anak tinggal gunting gambar ataupun apa stiker yang menarik. Terus kemudian mereka tulis gitu ya, yang kayak gini seperti itu. Atau kok misalnya sudah bisa pakai Canva gitu kan ya di mana di handphone gitu ya, mereka tinggal itu terus kirim ke gurunya. Nanti gurunya yang ngeprint terus kemudian dikirim ke anaknya atau bahkan tinggal di-share aja ke WA anak yang sakit itu gitu atau temennya yang sakit itu seperti itu. Itu akan menguatkan gitu kakak-kakak sekalian. Soalnya sekarang kan gampang gitu ya penggunaan Canva gitu ataupun membuat itu dari aplikasi-aplikasi untuk membuat gambar seperti itu. Begitu kakak-kakak ya. Sehingga kalau misalnya mereka buat tidak ada aplikasi ya udah buat aja secara manual gitu ya. Nanti dikumpulin, nanti kakaknya yang akan mengirimkan seperti itu. Nah, sedangkan ayat hafalnya saya sih sama gitu ya dengan yang kelas tengah tadi, pujiannya juga sama begitu kakak-kakak. Ya,
Semoga apa yang saya bagikan ini boleh menolong kakak-kakak untuk terinspirasi gitu kan ya. Dan bahan-bahan sudah saya masukkan gitu ya. Jadi kakak-kakak nanti tinggal lihat-lihat, tinggal mau di print ataupun cuma untuk ditambahkan di slide kakak-kakak, boleh-boleh saja begitu. Itu aja. Selamat melayani. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Santi ataupun Pak Indra. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih Kak David sudah menyampaikan metode pengajaran bagi anak di kelas besar. Nah, kakak-kakak kami sudah merampungkan nih persiapan dari mulai bahan Alkitab, Kak Pendeta Hendra, dan juga metode pengajaran di setiap kelas, batita balita, kecil dan besar. Kakak-kakak dapat mempersiapkan lagi ya, mematangkan nih persiapan dengan kakak-kakak satu tim, dan apa yang kami sajikan kiranya boleh melengkapi dan menginspirasi kakak-kakak semua. Untuk bahan Alkitab, untuk memperdalamnya, kakak-kakak dapat menyaksikan tayangan ngulik Alkitab, dan untuk diperkaya aktivitas bagian anak sekolah minggu, kakak-kakak dapat menyaksikan tayangan aktivitas bagi anak-anak sekolah minggu yang juga tayang di channel YKB TV. Sebelum kita berpisah kakak-kakak, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, anak-anakmu masih harus mempersiapkan lagi secara matang dengan teman-teman satu tim. Tuhan berkati persiapan mereka, dan biarlah apa yang kami sajikan kiranya itu boleh memperlengkapi kakak-kakak sekolah minggu dimanapun berada. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kakak-kakak.